Pekalongan dan Jawa Pekalongan khususnya dan Jawa secara umum ini sudah melakukan kegiatan ekspor kopi ke Eropa. Dan kopi Jawa ini di Eropa mendapatkan nilai lelang tertinggi pada waktu itu. Hingga sebegitu terkenalnya kopi Jawa di Eropa, hingga orang kalau di sana kalau minta kopi yang bagus, itu dia tidak minta a cup of coffee, tapi mereka mintanya a cup of Java. Kopi dari Jawa gitu. Ya, kopi dari Jawa itu identik, kopi itu identik dengan Jawa. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Polesan Podcast Les Bumi Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hal yang sudah familiar di kalangan masyarakat dari muda sampai tua, yakni mengenai masalah perkopian. Kita sudah mendatangkan narasumber kita, beliau Pak Faruk sebagai pegiat kopi di Kabupaten Pekalongan. Wah, telat nih. Tim kreatif telat. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Bergulat dengan kopi itu sejak tahun berapa Pak? Kalau kita bahas sedikit mengenai Ya sebenarnya agak lama juga ya. Artinya dari awal-awal 2000-an lah. Ketika terjadi pergeseran dari hal yang tidak diperbolehkan, maka alternatif saya adalah ke kopi. Gitu. Mulai mencintai kopi itu dari sejak itu juga? Atau? Ya, saya tidak pernah memproduksi sendiri kopi, tapi saya hanya membantu teman-teman yang ingin memproduksi kopi. Kemudian kami juga ada punya komunitas ya, komunitas para penggiat kopi itu dari mulai penikmat kopi, pencinta kopi, industri kopi, sampai dengan petani kopinya kita bergabung dalam satu komunitas namanya waktu itu Gerumbukan Kopi Pekalongan. Gitu. Kan sempat kita melakukan kegiatan bertemu dengan pemerintah, pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten, termasuk dengan pihak perhutani dan petani kopi yang ingin kita kembangkan. Sebenarnya idenya pada waktu itu adalah ingin mengembangkan kopi Pekalongan biar bisa berjaya seperti era-era awal kopi masuk ke Pekalongan ya, masuk ke Jawa itu kan kita pernah menjadi eksportir kopi ke pasar Eropa. Harapannya keinginan seperti itu. Bahkan pada waktu itu kami sempat membuat kesepahaman ya dalam bentuk letter of intent antara pihak kami sebagai penggiat perkopian di Pekalongan dengan Pemkab Pekalongan selaku wakil pemerintah juga dengan pihak perhutani yang memiliki lahan karena kita punya potensi banyak lahan yang adalah milik perhutani yang bisa kita kerjakan dalam koridor hutan sosial sehingga bisa untuk berproduksi teman-teman di daerah selatan ya. Kalau kita dulu menyebutnya South Belt gitu, Sabuk Selatan yang memang potensial untuk ditanami kopi. Kalau ngomong-ngomong soal kopi ya Pak, kalau dilihat dari sejarah itu katanya di Indonesia itu pengekspor kopi terbesar. Nah, salah satunya ada di Pekalongan. Kalau kita bicara sejarah nih, mungkin dari sumber masuknya kopi ke Pekalongan atau justru Pekalongan itu pemproduksi kopinya. Oh ya, jadi kita flashback historinya ya. Iya. Jadi sebenarnya juga masih polemik apakah kopi itu adalah tanaman endemik Indonesia atau didatangkan oleh VOC ya pada waktu itu. Jadi kalau menurut sejarah perkopian dunia itu kopi masuk ke Indonesia, tanaman kopi masuk ke Indonesia itu dibawa oleh Belanda, oleh VOC
itu pada tahun 1696. Pertama masuk Indonesia, masuk Batavia, dibudidayakan di Batavia, sempat gagal. Nah, masuknya ke Pekalongan itu di era Tan Wijan, ya, Bupati pertama Pekalongan versi Belanda pada 1711, kalau saya nggak salah ingat, pada era-era 1711 itu. Itu di bawah Tan Wijan ke Batavia mengambil seednya, mengambil bibitnya, kemudian dibudidayakan di Pekalongan. Dan sejak itu tercatat mungkin kalau saya nggak salah ingat sekitar tahun 1728 Pekalongan dan Jawa Pekalongan khususnya dan Jawa secara umum ini sudah melakukan kegiatan ekspor kopi ke Eropa. Dan kopi Jawa ini di Eropa mendapatkan nilai lelang tertinggi pada waktu itu. Hingga sebegitu terkenalnya kopi Jawa di Eropa, hingga orang kalau di sana kalau minta kopi yang bagus, itu dia tidak minta a cup of coffee, tapi mereka mintanya a cup of Java. Kopi dari Jawa gitu. Ya, kopi dari Jawa itu identik, kopi itu identik dengan Jawa. Gitu. Kenapa kopi Jawa itu lebih acceptable di Eropa, di belahan di Eropa ya? Iya. Itu karena karakter kopi Jawa itu lebih smooth, lebih halus, juga lebih manis dibandingkan dengan kopi dari Ethiopia sendiri sebagai sumbernya, atau dari Malabar atau dari Bourbon. Itu kopi Jawa itu karakternya halus dan manis, sehingga orang Eropa sangat menyukai itu. Nah, kalau mengenai kopi sendiri itu kan banyak sekali ya Pak jenisnya Pak. Ada yang dari kopi Lampung itu juga, dan dari daerah mana atau bahkan dari luar lah. Kalau jenis-jenis kopi sendiri itu untuk klasifikasinya seperti apa sih Pak? Kalau kita mengenal di kopi itu sebenarnya ada empat genus ya. Iya. Kalau tadi dikatakan kopi Lampung segala macam itu kan karena dia ditanamnya di Lampung. Di Lampung. Yang pertama itu dulu waktu pertama kali datang ke Indonesia, ke Jawa itu Tipika. Ini sebenarnya induk biangnya adalah Ethiopia. Dibawa kemari oleh pihak Belanda, varietasnya namanya Tipika. Dia karena yang bawa itu dari Ethiopia sampai ke Eropa itu kan dari Ethiopia dibawa oleh para pedagang Yaman masuk ke Eropa via Turki. Sehingga kita mengenal budaya minum kopi tertua itu ya Turki. Turki masuk ke Eropa. Nah, itu Tipika Arabica. Orang mengenalnya sebagai Arabica. Varietas pertamanya adalah Tipika. Kemudian yang genus yang kedua, ini dibudidayakan oleh Tipika Arabica ini dibudidayakan oleh VOC Belanda di tanah Jawa. Tapi Arabica Tipika ini rentan tidak tahan terhadap penyakit sama karat daun namanya. Nah, suatu ketika dia terkena karat daun, kemudian tanaman ini sempat menghentikan ekspor Jawa selama beberapa tahun, kemudian dimunculkan genus yang kedua, namanya Excelsa. Excelsa ini karakternya kopinya rasanya seperti buah nangka, seperti jackfruit ya. Nah, itu tidak berhasil di pasar, kemudian di genus ketiganya ada namanya Liberica. Liberica ini karakternya sangat asam kopinya. Ini dua, Excelsa dan Liberica ini tidak begitu accept di pasar, tidak diterima di pasar karena karakternya yang ekstrim. Kemudian didatangkan genus ketiga yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, itu namanya Robusta. Saking dia tahan terhadap penyakit, hama itu nggak doyan sama Robusta. Orang kalau mengkonsumsi Robusta sama orang-orang yang mengkonsumsi Arabica itu dibilangi, hama saja nggak doyan sama Robusta, kok kamu doyan? Gitu. Nah itu Pak, kan sekarang itu yang saya tahu ya, mungkin
kopi itu hanya 2 jenis, robusta sama arabica. Ya. Nah, yang membedakan kedua hal tersebut itu dari segi apanya nih, Pak? Apa dari bentuknya atau rasa dan lain sebagainya? Ya, bentuknya beda, Mhm. secara fisik memang ada beda dan penjelasannya agak lama. Kemudian saya ngambil poinnya aja ya. Iya. Yang arabica itu, flavor-nya lebih bagus, cita rasanya lebih bagus, kemudian dia juga muncul rasa asam yang lebih bagus, ada rasa manisnya, kemudian dia after taste-nya tergantung wilayah, tanaman-tanaman di wilayah yang sekitar Iya, ditanami ditanam. tanaman itu. Terus kalau di Pekalongan kan arabica yang terkenal di Pekalongan arabica petung Kriyono ya, Iya. arabica petung. Itu kopi arabica petung karena ditanam di daerah petung itu banyak, di sekelilingnya itu banyak tanaman Pohon aren, ya, pohon pohon aren. aren, sehingga kopi itu, kopi arabica tipikalnya petung Kriyono itu after taste-nya menjadi seperti, gula aren, Gula aren. manis seperti gula aren. Nah, kenapa kopi itu bisa menyerap? Karena memang, eee, kopi, tanaman kopi dan biji kopi itu memang absorber yang bagus terhadap, apa namanya, Lingkungan sekitar. warna rasa di lingkungannya Iya, gitu ya. heeh. Nah, seperti halnya sekarang kan muncul tuh, parfum mobil yang pakai bubuk kopi gitu ya, Iya, biji kopi atau bubuk kopi. Itu sebenarnya dia tidak menciptakan aroma kopi, tapi dia menyerap bau yang ada di dalam mobil. berarti untuk wilayah sendiri itu juga ditentukan ya, Pak, ya? Ya, Maksudnya gini, Pak, kalau di Pekalongan itu kan cenderung penanam kopi atau petani kopi itu di wilayah atas ya. ya, Nah, kalau di dataran rendah seperti, apa namanya, pesisir dan lain sebagainya kan nggak ada itu, bisa dikatakan nggak ada. ya, Itu wilayah juga yang ya, karena mempengaruhi. memang tanaman kopi itu idealnya ditanam di daerah dengan ketinggian 700 sampai 1.800 meter di atas permukaan laut ya. Mmm, Kalau untuk tanaman robusta itu dari 700 sampai 900 sampai 1.100 lah. mmm, Nah, kalau yang arabicanya dari 900 paling rendah sampai 1.800-an. Itu, kondisi paling baik 1.100 sampai 1.800 mdpl. Kalau di atas 1.800 bisa jadi lebih bagus, tapi biasanya bijinya lebih keras. Aromanya juga lebih tajam gitu. mmm. Kalau untuk penyeduhannya, Pak, mungkin, Pak, agar enak dinikmati, nyaman atau apa Iya, ya, seperti itulah. Cara ya, penyeduhannya step by step-nya biar eee, enak solusi aja. secara umum kopi yang paling baik diseduh, yang paling enak diseduh, itu adalah kopi yang baru saja di-grounding, baru saja dihaluskan. Nah, ya, Dari biji kopi di-grinding ya, iya. dihaluskan, langsung diseduh. Mmm, Itu kondisi kopi yang paling bagus. Nah, kalau ini tergantung dari level roasting-nya ya. iya, Kan selera sih, mhm, kita kalau bicara kopi itu bicara masalah selera, nggak bisa di-generalisir, kopi yang enak itu seperti ini, nggak bisa. iya, Karena setiap orang punya, selera masing-masing ya lah ya. punya preferensi sendiri-sendiri terhadap kopi. Saya kepinginnya, kalau saya pribadi, saya suka kopi yang strong, tapi saya nggak suka pahit. Mmm, Ini agak repot. gimana tuh, Mas, Iya, Kak? ini agak repot. Saya kalau ke kafe-kafe minta kopi yang strong tapi jangan pahit, itu biasanya nggak bisa gitu. Mmm, Ya sudahlah, saya terima apa adanya. iya. Kalau ngomong soal nyeduh kopi ya, Pak, untuk Mhm, waktu terbaik ketika menikmati kopi itu pada saat apa, Pak? Kalau biasanya kan pagi-pagi ya bangun kopi. ya, sebenarnya tidak bagus kopi itu kalau dikonsumsi pagi hari ya. Ya boleh sih, bukannya nggak boleh, boleh, tapi kalau saya sih berkecenderungan tidak. Jadi begini, kopi itu akan membangkitkan, apa namanya, akan memunculkan enzim namanya kortisol. Iya, Nah, kortisol itu diproduksi oleh tubuh manusia. Kortisol itu dia akan mempengaruhi, otak kita untuk terjaga ya, iya, alert gitu ya. Nah, bangun tidur, kortisol kita masih tinggi.
kemudian kita ketemu dengan sarapan pagi lah ya, jam 7, itu kita masih ada supply sehingga kita masih bagus lah, Ya. peredaran darah ke otak, level kortisolnya masih tinggi. Tapi dia seiring dengan, apa namanya, kita terjaga itu dia akan menurun. Menurun, nah kalau dalam banyak penelitian, itu kondisi kortisol terendah itu pada jam 10 pagi. Nah, jam 10 pagi, dia kortisol terendah, nah pada saat itulah Anda membutuhkan kopi. Nah, ketika jam 10 pagi kortisol kita rendah, kita minum kopi, kortisol kita naik lagi, kita terjaga lagi, kita alert lagi, nanti ketemu dengan jam 12 siang, kita makan siang, nanti jam 2 kita turun lagi. Nah, nanti kita minum kopi lagi jam 2. Jadi kesimpulannya, eee, minum kopi paling enak, paling efeknya paling bagus buat tubuh itu jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Itu akan benar-benar membangkitkan, apa ya, membangkitkan energi kita gitu. Dari tadinya sudah loyo, kita minum kopi, kita bisa bangkit lagi. Tapi saya sendiri, 1 hari itu saya, 4 sampai 6 cup lah. Banyak sekali, Pak. Ya, Kalau untuk idealnya berapa, Pak? banyak penelitian yang mengatakan kalau kita mengkonsumsi kopi dalam 1 hari 24 jam itu kita mengkonsumsi 4 sampai 6 cup itu bagus buat jantung ya. Tapi dengan kondisi kopi yang kita minum tidak dicampuri apa-apa. Artinya jangan dikasih gula, jangan dikasih krim atau susu, jadi murni kopi, Murni kopi ya? kopi hitam gitu. Apakah mau, immerse, mau tubruk seperti ini, atau mau apa, espresso atau mau americano silahkan. Tapi, kopi murni, tidak ada campuran yang lain. Tapi kalau kebanyakan kopi itu apa enggak justru malah merusak bagi lambung, Pak? Tidak, Tidak. banyak penelitian yang menyatakan bahwa mengkonsumsi kopi itu tidak mempengaruhi kondisi kesehatan lambung. Bahkan ada yang mengatakan bagus selama dia tidak dicampur, di-mix dengan bahan-bahan tambahan. Jadi kebanyakan masyarakat kita itu mengkonsumsi kopi dikasih gula ya, Iya. dikasih gula sebagai pemanis, sweetener. Sebenarnya boleh dikasih gula, tapi fungsi gula ini sebagai penekan rasa pahit. Jadi, to reduce bitter gitu, dan hanya untuk menekan rasa pahit. Ya untuk menekan rasa pahit itu tidak hanya gula, boleh menggunakan gula, boleh menggunakan krim, boleh menggunakan susu, atau boleh menggunakan garam. Tujuannya adalah menekan rasa pahit. Maksudnya, meredam gitu ya, pahitnya biar Ya, nggak terlalu pahit ya, banget gitu ya? karena kopi itu, cita rasa kopi itu pasti ada pahitnya sih, Iya, pasti. ya kan? Jadi kopi itu kadang ada rasa asamnya, ada rasa manisnya, ada rasa pahitnya. Nah, tinggal pada waktu menyeduh, dari mulai roasting bijinya, mau dibentuk karakter seperti apa, nanti pada waktu menyeduh, kepinginnya seperti apa, setiap orang beda-beda persepsinya, preferensinya, kepinginnya seperti apa, nanti waktu penyeduhannya seperti apa, monggo. Kalau saya suka strong, agak asam, agak manis, tapi jangan pahit gitu. Agak Repot kan? susah-susah ya. Kalau, itu ya, Pak, kalau kopi itu kan sering kali disajikan ketika, ya misal ngobrol-ngobrol kayak malam-malam Ya, hari itu, mhm, tentunya berguna untuk agar mata kita tetap melek gitu ya. ya. Nah, selain tadi yang pertama memikat jantung, kemudian mata kita melek, manfaat kopi itu apa sih, Pak? Kopi itu sebenarnya mengandung banyak antioksidan, Oh, baik. ya. Jadi, apa namanya, eee, seperti saya lah, saya ini hard smoker ya, perokok berat. Iya, Saya mengkonsumsi kopi juga dalam dalam jumlah yang banyak. lumayan gitu Iya. ya, di atas rata-rata lah, Iya. di atas rata-rata. Kenapa? Ya karena saya memasukkan radikal bebas terlalu ekstrim, karena saya hard smoker kan, saya merokok berat, jadi radikal bebas saya banyak, saya terpapar.
Nah, saya mereduksi itu dengan menggunakan kopi. Jadi ada antioksidannya, ada, stimulan energinya, karena ada gula kan, sebenarnya ada Iya. gula. Kalau, itu ya, Pak, bicara soal kopi kan di Pekalongan itu tadi yang sudah Mhm, dibahas, di Petung itu kan ada kopi ya. ya, Nah, kalau itu, pemasarannya ke mana, Pak? Bahkan saya tuh pernah dengar cuma belum pernah ngerasain, Pak. iya. Untuk marketnya itu ke mana? Misal di Pekalongan sendiri nih produksi kopi, Nah, marketnya itu ke mana? kalau kopi petung banyak diproduksi sendiri sama teman-teman ya, Mhm, diproses lebih lanjut dari petani, diproses lebih lanjut, kemudian di-packing, dijual sama teman-teman, ada yang dijual online, ada yang di beberapa toko gitu ya, di mhm, kedai gitu, juga disediakan untuk kedai-kedai juga gitu, banyaklah. Jadi, pertanian kopi itu di Pekalongan ini sebenarnya saya melihat masih tanggung nih. mhm, Kalau dalam apa namanya, kalau dalam urusan bisnis, iya, sebenarnya kopi ini bisa kita masukkan dalam 2 kategori besar. Apakah Anda akan berkebun kopi untuk industri, iya, artinya bisa menjadi pemasok pabrikan ya, iya pabrikan. olahannya menjadi pabrikan, atau Anda masuk di segmen yang kedua yang namanya specialty kopi. Mmm, Kopi khusus yang memang dia grade-nya bagus, tata kelolanya bagus, dan, flavor aftertaste-nya juga bagus, lain daripada yang lain. Jadi setiap setiap daerah itu pasti punya karakter, sekalipun, varietas kopinya sama, mhm, misalnya sama-sama tipika atau sama-sama arabica, Ateng, heeh, arabica yang sama gitu ya, heeh, ditanam di Petung dengan ditanam di Wonosobo dengan ditanam di Temanggung, itu pasti beda. Karena itu tadi, kemampuan tanaman kopi meresap, menjadi absorber tadi, iya, menyerap, apa namanya, menyerap hawa di lingkungan mhm, dia tumbuh itu yang menjadikan karakternya beda. Kalau urusan spesialty kopi, ini harganya bisa tidak terpatok pada harga kopi dunia. mmm, Semakin langka dia akan semakin bagus harganya. Kalau di industri, itu dia terpatok harga pada si price, coffee price dunia, ada kan, iya, ada harga kopi, acuan harga kopi dunia. Tapi kalau specialty biasanya di atas harga acuan si price itu tadi. berarti kalau misal mau kopi yang berkualitas itu bisa ambilnya yang Specialty, spesial, iya, ya, yang specialty. Nah, yang saya lihat yang di Kabupaten Pekalongan ini nanggung semua nih, heeh, ke industri kuantitinya nggak banyak gitu kan, mau dibilang ke specialty juga, grade quality-nya juga nggak bagus banget gitu iya, ya, ya. lumayan Saya kurang ya, bilang saya bilang ini tata kelolanya masih perlu banyak perbaikan lah, agar mmm, ini benar-benar menjadi, specialty kopi yang luar biasa. Saya juga pernah mengirim, sampel kopi arabica Petung yang varietas tipika ini yang iya, dari Petung, saya kirim ke Wina, ke Austria. Bagus, responnya bagus. Tapi saya kemudian menjadi kecewa, karena permintaan berikutnya nggak bisa saya penuhin, mmm, gitu ya. karena permintaannya banyak, Pak. Permintaannya banyak. Pada waktu itu sebenarnya ada potensi ekspor robusta, yang jenis robusta itu Jerman. Pada waktu itu saya sempat berkomunikasi, dia minta 50 ton per bulan, Wow, angka yang fantastis dan itu tidak bisa kita penuhi. Karena memang petaninya juga tidak bisa merubah budaya iya, bercocok tanamnya, pemerintahnya juga tidak bisa mendorong, iya, ya, support-nya kurang, Pak. support-nya kurang. Kemudian yang arabica, yang arabica saya pernah, eee, ngirim sampel ke Jakarta Mhm, 1 kilo, ternyata yang minta sampel saya ini adalah eksportir, oh, dan dia ekspornya ke Korea. Dia malah berencana untuk mengganti
kopi Bali Kintamani Mhm. mau diganti dengan kopi Petung Pekalongan. Tapi 30 ton per bulan. Ya, saya Banyak hanya sekali. bisa tertawa-tertawa ringan. Itu kalau misal kita ngikutinya, apa namanya, yang tadi ya, Pak, yang Ya, industri. ya, Tapi ya lebih cocok ke spesial aja sih, Pak, soalnya ya. keistimewaan Saya spesial. pada waktu itu sempat saya tawarkan sama Pak Bupati dan beberapa pemerintah desa. Saya punya program, dana desa itu bisa dipakai untuk bikin kebun bibit kopi. Mmm. Nah, dengan adanya kebun bibit kopi ini, nanti setahun kemudian setelah dia jadi bibit, bibitnya diberikan kepada petani kopi di desanya masing-masing dengan bibit itu. Ini, eee, saya satu kebun bibit itu kira-kira 50 sampai 60.000 batang bibit. Biayanya waktu itu sekitar 150 juta. Mmm. Tapi kalau jadi 50.000 batang saja Iya. dengan harga satu batang 40.000, berarti kan nilainya 2 miliar tuh. Oh, iya. Coba bayangkan pemerintah desa, salah satu desa di Petung umpamanya, Mhm. dia memberikan bantuan bibit kopi kepada petani kopi di desanya senilai 2 miliar, luar biasa. Sementara Yes. Pemkab sendiri memberikan bantuan bibit itu nilainya nggak ada 200 juta gitu. Iya. Banyak sekali ya, Pak, keuntungannya, Ya, Pak. kenapa petani kita itu, setengah hati dalam me membudidayakan tanaman kopi, karena yang dia miliki jumlahnya nggak ekonomis. Harusnya tiap kakak itu paling nggak punya 2.000 batang pohon, baru nanti ketemu angka ekonomis. Dengan 2.000 batang pohon, satu pohon kira-kira dapat 1 kilo, Iya, 1 kilo, biji kopi itu harganya empat puluh 40.000. ribu ya, katakanlah gitu, pada waktu itu. Kalau 2.000 pohon berarti kan 2 ton ya, Iya. dapat 2 ton kali 40.000, 80 juta 1 tahun. Mmm. Berarti rata-rata 7 juta lah ya, Iya, hampir 7.000.000. 7 juta Iya, per hampir bulan 7 kalau juta. dibagi Mhm. 12 nih. Nah, itu kan angka yang valuable, ekonomis Iya. gitu kan, untuk masyarakat desa. Kalau dia cuma punya 100, 200 batang, ya nilainya nggak bakal bagus. Mhm. Untuk mengelola itu pasti sambil lalu aja lah, Iya. ya kan? Iya, betul, Ngapain Pak. saya serius-serius gitu kan, hasilnya juga paling berapa, 5 juta, 6 juta 1 tahun, ya wis mending saya tak angon wedhus aja gitu Iya, kan. dengan anu kopi gitu ya. Nah, sebenarnya ini bagus banget. Dengan modal 150 juta, pemerintah desa tahun depan memberikan bantuan bibit kepada petani kopi di desanya senilai 2 miliar. Kan keuntungan besar itu di pembukuan pembangunan desanya. Iya. Itu. Kalau 28 desa yang saya bidik pada waktu itu di Sabuk Selatan, di South Belt itu, semua melakukan seperti itu. Maka permintaan Jerman yang 50 ton per bulan sama permintaan Korea yang 30 ton per bulan Bisa sangat terpenuhi. bisa terpenuhi. Oke, mungkin kita cukup sampai Oh sini iya, dulu aja, Pak, siap siap. mengenai kopi. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah mengenai kopi. Kopi itu masalah preferensi ya, Ya. kopi itu masalah selera. Memang sekarang orang sudah mulai budaya minum kopi, pertumbuhan kafe, tempat kita nongkrong minum kopi juga banyak gitu. Hanya saja, teman-teman, apa namanya, kalau orang menyebut barista ya, Mhm. nah ini agak perlulah untuk meningkatkan kemampuannya. Sebenarnya barista itu bukan dinilai dari kemampuan dia untuk menciptakan kopi yang enak menurut pembuat, tapi lebih ke arah komunikasi kepada penikmat kopi, Anda menginginkan kopi yang seperti apa, itu yang akan saya buat untuk Anda. Itu baru namanya barista yang bagus, barista yang benar seperti itu. Bukan SOP ya. Ini SOP saya begini Pak, silakan americanonya, Mmm. silakan cappuccino-nya, nggak seperti itu sebenarnya. Iya. Dulu saya juga pernah di kedai,
pernah di kedai, bukan jadi barista tapi jadi tukang seduh kopi ya. Jadi tukang seduh kopi. Saya juga selalu begitu. Ketika ada pelanggan yang datang, bukan Anda mau minum apa, tapi Anda ingin kopi yang seperti apa. Akan saya buatkan seperti yang Anda inginkan. Karena tidak semua orang suka dengan kopi yang pekat, tidak semua orang suka dengan kopi yang pahit gitu kan. Nah, makanya komunikasi dengan customer itu menjadi hal yang paling penting. Sebenarnya di kafe itu 65% rasa enak kopi yang kita buat itu tergantung dari cara bagaimana kita berkomunikasi. Kita sugesti orang itu, kita sugesti customer kita, belum diminum dia sudah merasakan 65% enaknya kopi. Jadi ketika kopi yang kita suguhkan itu nilainya sebenarnya hanya 35%. Jadi untuk para penggiat kopi, untuk para penikmat kopi, utamakanlah kopi dalam negeri. Kita mengapresiasi teman-teman kita sendiri yang berkecimpung di dunia kopi, utamanya di Pekalongan. Kita mengapresiasi, kita memberikan ruang, kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang. Caranya bagaimana ya? Caranya kita mengkonsumsi kopi lokal. Dengan kita memperbanyak mengkonsumsi kopi lokal, insya Allah lambat laun dunia perkopian atau pertanian dan usaha kopi di Kabupaten Pekalongan akan bisa maju. Oke, sangat menarik sekali ya teman-teman, pembahasan mengenai kopi dari A sampai Z kita sudah bahas. Mungkin sampai sini dulu untuk Polesan Podcast pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, tetap di channel kita Les Bumi Kota Santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.